Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama kami dalam obrolan jelang maghrib di Podcast Palu. Kita terhubung langsung di halaman Facebook Podcast Palu. Dan seperti biasa, setiap obrolan jelang maghrib dan juga seluruh program di Podcast Palu kami tetap mematuhi protokol kesehatan. Utamanya bagaimana kita bisa mencegah agar pandemi COVID ini bisa segera berlalu dengan menggunakan masker dan juga hand sanitizer. Seperti biasa, Podcast Palu dan juga obrolan jelang maghrib, kami menyiapkan narasumber-narasumber yang tentunya sangat bermanfaat untuk Anda simak informasi-informasi yang akan mereka berikan kepada Anda. Untuk itu, bagi Anda yang baru saja menyaksikan siaran kami bisa langsung membagikan informasi ini agar informasi-informasi yang disampaikan bisa sampai ke tangan Anda. Sore hari ini sangat berbangga karena tema kita adalah tantangan sektor pendidikan dan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Kenapa tema kesehatan dan pendidikan ini sangat penting? Karena memang saat ini di era pandemi COVID-19, masalah pendidikan juga menjadi masalah yang menjadi perhatian dan juga demikian halnya dengan masalah kesehatan. Untuk itu, berbicara soal kesehatan dan juga pendidikan, tentunya narasumber yang kami datangkan juga adalah narasumber yang ada hubungannya dengan masalah yang kita maksudkan. Beliau adalah Bapak Anwar Hafid, anggota Komisi 9 DPR RI, dan sore hari ini sudah hadir bersama kami. Apa kabar Pak Anwar Hafid? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Insyaallah sehat selalu. Syukran. Nah, mungkin bisa dibuka maskernya Pak Anwar, karena kita tahu memang pandemi sampai saat ini masih belum ada tren penurunan Pak Anwar. Pak Anwar saat ini kabarnya apakah memang berada di Palu atau memang baru kembali dari Jakarta? Kita tahu tugas-tugas yang sangat sibuk. Iya, alhamdulillah saya berada di Palu sejak kemarin dalam rangka beberapa kegiatan kedewanan. Yang pertama yaitu insyaallah tadi kita melakukan sosialisasi bersama soal pengawasan obat dan makanan, bersama Kepala Badan POM Sulawesi Tengah. Insyaallah besok juga kita akan lanjutkan dengan kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Sehingga insyaallah hari Sabtu mungkin akan kembali bertugas di Senayan kembali. Kita sangat berbangga karena ada orang Sulawesi Tengah yang menjadi ujung tombak kita di Senayan, berbicara hal-hal yang mungkin bisa menjadi aspirasi dari masyarakat di Sulawesi Tengah. Kita mungkin lebih awal bicara soal pendidikan, Pak Anwar. Kita tahu bahwa ketika Pak Anwar kemarin menjadi Bupati 2 periode di Morowali, masalah pendidikan adalah masalah yang concern dibahas oleh Pak Anwar dan ketika menjadi Bupati. Kemudian itu juga ternyata ada linear sama tugas-tugas Pak Anwar ketika menjadi anggota DPR RI. Nah, bicara soal sektor pendidikan di tengah pandemi ini, apa yang Pak Anwar perjuangkan di DPR di Senayan sekarang? Iya, terima kasih banyak. Jadi yang pertama memang kalau kita bicara yang menjadi hak dasar rakyat itu kan sesungguhnya ada 2 hal yang mendasar. Yang pertama bagaimana rakyat bisa memperoleh pendidikan dari negara, dan yang kedua bagaimana masyarakat bisa memperoleh pelayanan kesehatan dari negara. Ya. Nah, 2 hal ini berpijak dari sini sesuai dengan landasan undang-undang, maka tentu kebijakan negara juga tentu akan sangat berpihak kepada 2 hal ini. Itu soal pendidikan dan kesehatan. Nah, bicara soal kesehatan, sekalipun memang di dalam tugas pokok saya sebagai Komisi 9 tidak bersentuhan langsung dengan masalah pendidikan, tapi yang namanya legislator harus bisa memahami dan bisa menyuarakan semua hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang ada di dapilnya masing-masing. Nah, pendidikan hari ini kita memang melihat ada beberapa masalah yang timbul sebagai akses dari adanya wabah COVID-19 ini. Yang pertama bahwa tentu kita dihadapkan kepada sistem pendidikan kita yang sekarang lain daripada yang lain. Masyarakat kita sekarang harus terpaksa anak-anak kita belajar lewat online misalnya, melalui Zoom dan sebagainya. Tidak bertatap muka langsung, dan ini berimplikasi tentu yang pertama bahwa tidak semua di Republik ini jaringan itu tersedia. Ya.
Kemudian yang kedua, tidak semua juga rakyat ini memiliki perangkat untuk bisa mengakses lain daripada sistem pendidikan kita yang baru ini. Itu problem yang sangat mendasar saya lihat di tengah COVID-19 saat ini. Nah, kalau formula yang mungkin tengah digodok oleh anggota dewan di Senayan soal bagaimana agar sistem pendidikan yang saat ini tengah berjalan di tengah COVID ini kemudian bisa juga dinikmati oleh masyarakat yang mungkin tidak mampu untuk menjalankan daring ini, Pak Anwar. Ya, tentu ada beberapa hal yang sementara sebetulnya ini kalau sistem pendidikan kita kan sudah jelas, tidak perlu ada sesuatu hal yang sekarang ini yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana yang pertama masyarakat kita yang belum terakses oleh jaringan-jaringan internet dan sebagainya sehingga mereka bisa mengakses. Yang kedua, bagaimana dengan masyarakat kita yang sama sekali tidak memiliki perangkat untuk melakukan itu. Nah, ini tugas kita tentu kita tidak semua dibebankan kepada pemerintah pusat dalam Kementerian Pendidikan. Tentu diharapkan peran serta pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk bisa mengambil sebuah kebijakan di masa pandemi ini supaya tidak ada satupun masyarakat kita, anak-anak kita yang tidak bisa mengakses pendidikan dengan cara online tersebut. Ya, di beberapa daerah yang saya lihat kebijakan pemerintah daerah baik bupati maupun gubernur, yang pertama kalau pusat kan hari ini ada subsidi kuota. Kalau tidak salah 100.000 per siswa per murid per bulan. Nah, tapi kan itu bagi yang memiliki perangkat dan memiliki akses jaringan. Tapi mereka yang tidak, di beberapa daerah saya lihat mereka ada yang mencoba masih tetap melakukan pendidikan langsung. Jadi mengumpul di satu tempat anak-anak kita itu, kemudian mereka proses belajar mengajar tetap berjalan sesuai dengan protokol corona. Ada juga sekarang ini kebijakan-kebijakan baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun organisasi-organisasi peduli pendidikan itu membuat semacam jaringan-jaringan wifi yang terpusat sehingga masyarakat itu yang terutama yang tidak mampu bisa datang di tempat itu sedang protokol corona mereka bisa belajar secara online. Kalau Pak Anwar melihat dan teman-teman di Senayan, apakah sudah saatnya pendidikan tatap muka itu dilaksanakan atau memang masih perlu waktu lagi sampai pandemi ini betul-betul dianggap hilang? Iya, jadi kemarin itu sih sebenarnya sudah kita ketika pada bulan Juli, Agustus itu kan tren penurunan itu ada. Tapi kemudian tiba-tiba September ini naik lagi, maka tentu tidak mungkin beberapa daerah seperti misalnya kita di Sulawesi Tengah yang tiba-tiba sekarang melonjak. Ya sudah ada beberapa bupati yang harus menghentikan sekolah lewat langsung tatap muka. Nah, ini sebenarnya yang menjadi problem kita. Jangan kita larut melihat dengan peristiwa dengan corona ini, tapi yang paling kita pikirkan jangan sampai kita stuck. Nah, anak-anak kita ini tidak boleh stuck hanya karena corona. Jadi dengan cara apapun harus diupayakan dan ini tanggung jawab pemerintah. Pemerintah tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh berdiam diri untuk tidak bisa melihat ini. Harus bisa memastikan bahwa seluruh anak-anak siswa kita mulai dari SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi itu mereka harus dipastikan hari ini. Ini bukan cuma tugasnya kepala sekolah, ini harus kebijakan besar. Jadi pemerintah daerah harus betul-betul peduli, konsen untuk bisa memantau di semua daerah bahwa apakah anak-anak kita ini bisa belajar atau tidak. Ya, apakah anak-anak kita ini memiliki misalnya akses untuk itu. Kalau mereka tidak memiliki, maka pemerintah daerah bantu dong. Mereka misalnya bantuan handphone misalnya yang gadget gitu ya. Atau mungkin bantuan itu tidak perlu diberikan secara pribadi kepada siswa-siswa. Pengadaan itu kemudian diadakan untuk sekolah, kamu bisa digunakan nanti bersama. Bisa dipinjamkan pada saat itu, nanti setelah menjadi inventaris sekolah. Dan saya kira tidak terlalu susah untuk bisa ini. Saya dulu waktu saya bupati, jangankan dulu saya pernah program 1 laptop 1 guru di Morowali.
Itu berjalan itu selama itu berjalan 10 tahun? selama kurang lebih hanya 3 tahun. Seluruh guru yang ada di Morowali itu dapat 1 laptop 1 guru. Dan saya dapat kabar gembira kemarin, mereka WA saya terima kasih karena dengan pembagian Ternyata laptop ada ini manfaatnya. ternyata manfaatnya di saat sekarang ini. Nah, kalau di tahun politik ini Pak Anwar mungkin bisa menitip itu kepada kepala-kepala daerah yang mungkin akan maju nanti. Iya, jadi sih Karena harapan ya kalau kita copy paste dengan apa yang disebut Pak Anwar selama Bupati 2 periode di Morowali, pendidikan gratis, kemudian bagaimana peningkatan mutu pendidikan di sana, itu kan bisa diadopsi oleh ya. para calon kepala daerah. Jadi tugasnya kepala daerah ini sebenarnya tugas utama dan pertama itu adalah pendidikan. Ya. Makanya kalau saya selalu bilang bahwa pendidikan dan kesehatan ini adalah sebuah program seorang pemimpin yang mendermawankan negara kepada rakyatnya. Ya. Dan itulah tugasnya seorang pemimpin. Nah, pendidikan katakanlah misalnya, kita pastikan ada 2 hal sekarang berhadapan pendidikan ini, ada 2 hal khususnya kita di daerah seperti ini. Yang pertama, kita sudah pastikankah bahwa seluruh warga kita ini bisa sekolah? Bisa sekolah. Ya. Kalau saya melihat, kalau ukurannya mungkin bisa dicek. Nanti kita bisa dicek suatu saat kepada para kepala daerah. Coba cek calon kepala daerah. Cek berapa tamatan SD, berapa yang masuk di SMP, berapa tamatan SMP, dan berapa yang masuk di SMA. Pasti akan ada gap. Dan gap itu kemana mereka ini? Mereka ini sekolah atau tidak? Kalau misalnya 1000 yang tamatan SMP, kemudian yang masuk di SMA hanya 500, ya ini kita bisa mungkin ada yang pindah ke tempat lain, tapi tidak mungkin sebanyak itu. Saya pernah dulu di Morowali itu mengecek itu dari kemana anak-anak saya ini lari. Nah, dari situ saya dapatkan ada yang ternyata tamatan SMA itu mereka sudah turun melaut. Kenapa turun melaut? Orang tuanya tidak bisa membayar uang sekolah. Nah, itulah sehingga ini kebijakan dari kepala-kepala daerah, tolong dilihat ini bukan program populis. Ya, betul. Karena ada orang bilang bahwa ini program populis, program yang tidak masuk di akal. Betul. Tapi sesungguhnya ini hak itu, ini amanah yang dititipkan kepada kita, karena tidak boleh satupun ada anak di republik ini, di negara ini, daerah ini yang tidak bisa menikmati pendidikan. Nah, solusinya itu adalah coba dicek satu-satu. Siapa yang bisa pastikan bahwa di Sulawesi Tengah ini masih ada orang tidak putus sekolah? Betul. Dan kalau dia putus sekolah itu karena apa? Sebagian besar karena dia tidak mampu. Data dari teman-teman Karampuang kemarin juga ketika kami podcast bersama KNPI Kota Palu, ada 400 lebih anak-anak yang sampai saat ini tidak bisa masuk sekolah, Pak Anwar. Itu berarti di kawasan perkotaan juga, bukan hanya di wilayah pedesaan dan juga pelosok yang anak-anak itu tidak bisa menikmati pendidikan. Bisa jadi karena faktor jarak dengan sekolah. Ya. Artinya butuh ada fasilitas baru. Betul. Pendidikan. Atau mungkin faktor ekonomi dan sebagainya. Siap. Kalau kita melihat ini Pak Anwar, seperti apa kira-kira ke depan yang harus diperjuangkan? Iya, yang pertama kita memperjuangkan itu, kita mencoba melakukan semacam need assessment kepada semua anak-anak kita bicara pendidikan. Kenapa mereka tidak lanjut? Ya. Kalau misalnya dia tidak lanjut karena dia tidak punya kemampuan orang tua membayar uang sekolah, maka itu wajib bagi daerah. Bagi daerah untuk menggratiskan itu sekolah-sekolah negeri. Ya. Jadi kalau ada orang bilang bahwa menggratiskan sekolah negeri itu sama dengan memanjakan rakyat, ini melayani rakyat ini harus kita pakai teori terbalik. Kalau saat ini kan memang sekolah dari SD sampai SMP kan sudah gratis. Sudah gratis, tapi masih banyak juga pungutan itu. Masih ada juga pungutan. Iya, masih ada pungutan. Karena tenaga-tenaga honor kita itu honornya bosnya ada. Dana bos apa bedanya juga di SMA, dana bos ada. Nah, ini yang perlu dilihat. Kalau ada orang bilang semua sudah gratis, iya benar, semua sudah ada biaya, tapi kenyataannya kan bayar. Faktanya masih ada yang membayar. Ya, itu. Nah, ada pungutan-pungutan yang mungkin tidak diharapkan. Nah, tadi ada menyinggung soal yang saya tanyakan, ada di Palu masih ada 400-an siswa anak yang belum mengecap pendidikan, mungkin karena data mereka katanya ada yang sekolahnya jauh dan sebagainya. Nah, kalau untuk fasilitas pendidikan juga itu seperti apa? Ya, jadi penyebaran sekolah juga itu perlu diperhatikan oleh kepala daerah. Kemudian yang kedua, ya transportasi. Anak-anak kita sekarang ini kan sudah perlu bus sekolah itu, kalau perlu itu yang diperbanyak. Dulu di tahun-tahun 2010, 2011, 2012 itu kita masih dapat bantuan
dari pemerintah itu bus sekolah. Nah, kalau sekarang kalau pemerintah pusat sudah menyetop itu, ya kepala daerah lah yang punya kewajiban untuk menyediakan itu, disimpan di tempat-tempatnya. Silat supaya mungkin orang-orang yang kaya itu tidak butuh itu, tapi orang-orang susah itu butuh itu. Butuh itu. Artinya kalau kita lihat persentase antara orang yang bisa membiayai pendidikannya dengan orang yang tidak bisa membiayai pendidikannya, lebih banyak yang tidak bisa membiayai itu. Saya kira begitu ya. Untuk kondisi masyarakat kita hari, apalagi di tengah pandemi COVID saat ini, ya syukur-syukur belajar di rumah. Ya, tapi tantangannya tadi itu membeli gadget misalnya. Kemudian yang kedua, ya kalau datanya, pulsa data kan ada. Bisa menggunakan anak-anak kita ini kalau sudah ada bantuan begitu kan lain lagi dia gunakan ya. Penggunaannya sudah. Nah, kita sekarang bicara soal kesehatan, tapi mungkin diminum dulu. Oh iya. Pak Haji, silakan. Oke, diminum. Siap. Anda yang di rumah masih menyaksikan podcast Palu di obrolan jelang maghrib sore hari ini. Obrolan tentang pendidikan dan kesehatan tak akan ada ujungnya karena memang ini hal mendasar yang harus dinikmati oleh masyarakat. Masyarakat harus mengecap pendidikan, harus juga mendapat pelayanan kesehatan yang baik dari para petugas. Nah, bicara soal kesehatan Pak Anwar, kita lihat bahwa di era pandemi saat ini masalah kesehatan menjadi prioritas utama. Ada beberapa wilayah yang pendanaannya itu diberikan kelebihan karena mungkin ini ada hubungannya dengan penanganan COVID-19. Kalau di Senayan pembahasan soal penanganan kesehatan seperti apa Pak Anwar? Iya, jadi memang dampak COVID-19 ini luar biasa, tapi ya namanya juga segala sesuatu musibah pasti ada hikmahnya. Betul. Hikmahnya salah satunya adalah bahwa negara sekarang fokus habis-habisan all out untuk bagaimana membuat rakyat kita sehat. Anggaran kesehatan sekarang itu kalau kita hitung-hitung sudah di atas 5%. Di atas 5% dari APBN. Nah, apa yang saya ingin sampaikan, yang pertama, tapi jangan kita terfokus kepada persoalan COVID. Karena rakyat, karena banyak sekali hari ini penyakit di masyarakat kita yang lebih berbahaya dari COVID. Contoh misalnya, karena dampak COVID, banyak sekali sekarang PBI, ya, BPJS, bantuan daerah itu, ya, penerima bantuan iuran dari daerah, karena daerah sekarang kekurangan karena refocusing anggaran untuk pembiayaan COVID, maka banyak itu daerah yang menghapus sebagian tanggungan BPJS untuk PBI daerah itu. Itu dihapus oleh pemerintah daerah dari data Kemensos. Betul. Maka orang-orang ini kalau dia pergi berobat dengan membawa kartu Indonesia Sehat, ketika diperiksa itu tidak aktif. Kenapa tidak aktif? Karena sudah tidak tercatat namanya di pusat. Dan ini banyak. Saya kira di seluruh daerah di Sulawesi Tengah ini hampir semua daerah melakukan itu. Ada daerah di beberapa daerah yang saya temukan di beberapa kabupaten ada yang sampai 50%. 50% data pengguna kartu Indonesia Sehat itu tidak aktif sekarang. Kenapa tidak aktif? Karena dihapus oleh pemerintah daerah karena daerah sudah tidak mampu membiayai itu. Nah, ini persoalan yang sangat. Jadi saya selalu berharap kepada pemerintah baik kepada Menteri Kesehatan saya bicarakan ini maupun kepada pemerintah daerah supaya kita memperhatikan itu. Jadi jangan cuma persoalan COVID yang menjadi perhatian kita, tapi yang paling penting adalah perhatikanlah itu orang-orang susah yang dulu masuk dalam kategori miskin, tapi sekarang sudah tidak ada datanya di dalam data Kementerian Sosial sehingga mereka tidak bisa mengakses lagi layanan gratis itu. Kan kemarin salah satu keluhan dari kepala-kepala daerah di Sulawesi Tengah itu untuk menggratiskan pendidikan kata mereka susah karena BPJS juga sudah dinonaktifkan oleh provinsi. Jadi mereka agak kesulitan untuk melakukan yang mereka soal gratis kesehatan itu. Nah, tapi kalau masalah misalnya sudah BPJS sudah dinonaktifkan, apakah ada solusi lain itu agar masyarakat bisa menikmati kesehatan yang? Ya, itulah yang saya bilang bahwa ini kan kita ini orang tua ya. Betul. Bupati, gubernur itu laksana orang tua. Nah, orang tua itu kalau dia tanggung jawab kepada anak-anaknya, maka tidak boleh tidak. Kalau anaknya sakit, mau dia berutang, mau dia apa, anaknya harus berobat. Itu orang tua begitu kan? Kendati dia jual pohon kelapanya, anaknya sehat harus berobat. Nah, kalau seorang bupati, seorang gubernur misalnya,
ketika ada warganya seperti itu, tidak boleh bilang alasan tidak ada uang, tidak boleh. Karena ini hak dasar rakyat. Rakyat wajib hukumnya. Rakyat harus menuntut negara kalau ada orang miskin di Indonesia ini yang tidak bisa berobat karena dia tidak punya uang. Jadi tidak ada alasan bahwa tidak ada anggarannya. Cabut itu anggaran yang lain. Masih lebih penting itu kesehatan rakyat daripada anggaran lain. Anggaran yang lain. Kak, coba, ikan ironis. Kita bilang tidak ada anggaran kesehatan, tapi kita bisa bangun jalan. Betul. Kita bisa bangun gedung, rehab rumah jabatan dan sebagainya. Coba. Kan ironi ini. Rakyat terbaring di rumah sakit atau terbaring di rumahnya tidak mau ke rumah sakit karena dia tidak punya uang. Sementara kita pemerintah masih enak-enak mau bangun apa segala macam. Mana lebih penting? Betul. Bangun gedung atau kesehatan rakyat. Kan di situ intinya sebetulnya. Betul. Jadi bukan soal makanya saya itu agak geli kalau saya mendengar ada kepala daerah yang bilang, oh tidak bisa menggratiskan karena tidak ada uang. Ya. Seberapa besar sih itu untuk menggratiskan rakyat? Betul. Kan tidak banyak. Kalau pengalaman Pak Anwar ketika di Morowali menjadi pemimpin 2 periode, masalah kesehatan di sana seperti apa yang Pak Anwar berikan kepada masyarakat? Ya, dulu saya waktu di sana satu-satunya sebetulnya bupati di Sulawesi Tengah ini bisa ditanya. Satu-satunya kepala daerah di Sulawesi Tengah ini yang sampai saya berhenti tidak bekerja sama dengan BPJS itu saya. Kenapa? Karena saya mau murah. Betul. Saya bikin jam sosda, maka siapapun rakyat Morowali yang berobat di kelas 3, mau di seluruh Indonesia ini, semua biaya ditanggung oleh daerah. Dan itu tidak mahal. Dalam 1 tahun saya hanya bisa mengeluarkan uang 10 miliar. Seluruh rakyat Morowali, mau orang kaya, mau orang miskin, kalau dia berobat di kelas 3, itu dibayar oleh Pemda. Itu pos anggaran dari mana, Pak Anwar? Pos anggarannya dari APBD. Dari APBD. APBD diambil 10 miliar. APBD kita katakanlah 1,3 triliun. 10 miliar berapa? Coba. Sekarang misalnya, katakanlah sekarang ada format baru, tidak boleh jam sosda. Maka kita format bayar iuran BPJS. Nah, kayak kemarin ada orang tanya saya, gimana caranya? Dulu Morowali kan kecil, ini Sulteng, Bung. Bagaimana mau gratiskan? Gampang saja. Yang pertama kita bicara sama bupati. Kalau ada di kabupaten itu misalnya 1.000 orang yang belum punya jaminan sosial, maka bupati tanggung 500, gubernur tanggung 500. Kan tidak banyak. Gitu kan? 50-50 kan? Masa gubernur semua mau bantu? Mau enak-enak bupati tidak mau bantu. Artinya keterlibatan antara provinsi dan juga daerah-daerah harus sinergi. Dan itu sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa itu sangat-sangat ironi ada kalau kepala daerah yang bilang tidak ada uang untuk membiayai itu. Padahal ini hak dasar rakyat. Ya benar. Makanya saya bilang jalan itu penting. Tapi belum tentu semua rakyat itu menikmati jalan. Tapi kalau pendidikan, kesehatan, keluarkan uang di situ untuk membiayai mereka, jadi semua rakyat tidak pergi sekolah, tidak ada membayar 1 sen pun. Tidak mungkinlah ada anak orang kaya itu pasti pergi di swasta sekolah. Terus kalau sudah ada keputusan begitu, wajib belajar 12 tahun. Kalau rakyat tidak mau sekolah, kita bikin sanksi. Sama dulu di Morowali saya bikin begitu. Saya pakai Pol PP, tiap hari razia. Ada anak-anak jalan, ambil. Kenapa bisa begitu? Karena saya berani lakukan itu, karena saya sudah biayai kamu semua ini. Kau tidak sekolah, apa alasanmu? Tidak ada alasan tidak sekolah. Tapi kalau sekarang kita suruh sekolah, dia bilang tidak ada uangku. Nah, jadi kira-kira itu. Nah, Pak Anwar, soal pendidikan dan soal kesehatan kita sudah bicara banyak tadi. Pak Anwar tentu sangat paham soal itu. Ada tadi hal yang Pak Anwar singgung soal 4 pilar kebangsaan yang juga jadi bagian kita untuk sosialisasi ke masyarakat. Hari ini Pak Anwar sudah melakukan itu kepada masyarakat dan seperti apa Pak Anwar melihat masalah 4 pilar kebangsaan ini di tengah masyarakat? Ya, jadi 4 pilar kebangsaan ini kan Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI, NKRI, kemudian Pancasila ya. Nah, ini adalah bagian daripada upaya kita untuk menjaga NKRI tercinta ini. Kita hari ini jujur saja kalau kita melihat, bahkan banyak yang kita lihat di lapangan, ada orang yang disuruh baca Pancasila sudah tidak tahu urutannya. Belepotan urutannya. Ya. Nah, inilah kira-kira
kenapa di DPR melalui anggota MPR ini diwajibkan untuk melakukan sosialisasi 4 pilar itu kepada masyarakat. Karena inilah benteng negara. Indonesia ini kalau ini sudah tidak ada, maka saya kira Indonesia ini akan hilang. Betul. Nah, kalau kita lihat tren di masyarakat juga seperti disebut Pak Anwar tadi, bisa jadi itu disebabkan karena pendidikan soal 4 pilar kebangsaan ini. Kalau dulu kan ada P4, GBHN dan sebagainya, itu yang masuk ke kurikulum pendidikan. Apakah ini juga perlu ada perlu dimasukkan lagi misalnya masalah 4 pilar kebangsaan ini ke kurikulum pendidikan kita? Ya, jadi saya kira itu sangat perlu, menurut saya itu sangat penting. Jadi bagaimana menggali budaya Pancasila itu di tengah anak-anak kita, di tengah zaman modernisasi hari ini, mereka itu harus tetap. Jadi dia bisa modern, tapi jati dirinya sebagai bangsa Indonesia itu harus tetap terjaga. Solusinya itu adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila ini. Maka oleh karena itu, ketika kemarin ribut-ribut soal RUU HIP, saya malah berpikir terbalik. Saya melihat begini, bahwa kita berharap kalaupun itu undang-undang itu akan dibahas, maka kita berharap ada undang-undang yang bisa melegalisir sehingga nilai-nilai Pancasila harus terus ada. Kalau hari ini kan tidak ada. Kalau di zaman-zaman dulu kan ada BP7. Ada BP7. Hari ini ada BIP. Tapi yang ada sekarang hari ini, siapa yang bisa menjamin kalau ganti presiden masih ada itu? Benar. Kalau dulu Pak Harto membuat itu karena dia berkuasa 32 tahun. Hari ini presiden 10 tahun paling lama. Kalau misalnya sekarang badan BPIP itu ada, itu kan hanya kepres. Betul. Giliran presiden baru nanti datang, bisa dia bikin yang baru lagi. Maka ini perlu diundangkan. Penguatannya harus melalui undang-undang. Tapi isinya itu menurut saya harus fokus kepada bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila ini di tengah masyarakat. Karena Pancasila ini kan dari akar budaya masyarakat kita. Nah, itu kita mau kembalikan. Ya, betul. Kita harus kembalikan ke orisinilnya yang supaya masyarakat kita ini di tengah globalisasi, modernisasi hari ini, tapi dia punya jati diri. Karena kita lihat gempuran modernisasi, budaya-budaya asing masuk ke Indonesia, kemudian itu merubah juga perilaku masyarakat kita. Ya, misalnya masyarakat kita yang suka menonton film-film Korea, suka menyaksikan film-film yang berasal dari Eropa dan sebagainya, kemudian itu diadopsi menjadi perilaku. Nilai-nilai kebangsaan kita menjadi bergeser dan dibutuhkan memang adanya pemahaman. Ada lembaga yang menangani khusus itu. Nah, jadi sebenarnya hari ini kalau kita lihat, kita tidak usah takut hari ini akan terjadi perang fisik. Sudah tidak ada itu perang fisik. Tidak ada lagi itu orang main tembak-tembak. Sudah tidak ada. Sekarang virtual ya. Sekarang ini yang paling berbahaya itu adalah cyber war. Itu. Ya inilah bagaimana membentengi anak-anak kita. Bayangkan hari ini anak-anak kita bisa di dalam tempat tidurnya, tapi dia bisa tahu dunia. Nah, ini kan yang kemarin yang menjadi ramai kekhawatiran pejabat bangsa ini terhadap proxy war. Proxy war kan kita berperang dengan orang yang menggunakan tangan orang lain. Itu negara ini kan juga butuh itu, Pak Anwar. Dan itulah perang yang keren hari ini. Jadi makanya orang memprediksi ini bahwa tidak usah khawatir soal adanya perang dunia, perang nuklir, nggak ada lagi. Orang tidak perlu itu lagi sekarang. Orang mau menghancurkan satu negara hari ini, maka yang pertama kali dihancurkan adalah bagaimana identitas bangsa itu bergeser. Kalau identitas bangsa sudah bergeser, maka dengan sendirinya dia akan bisa dilumpuhkan, tidak perlu dengan senjata. Ya, dan hari ini kita lihat narkoba merajalela di mana-mana, kan itu bagian dari salah satu proxy war itu. Baik, kalau bicara dengan Pak Anwar tentu kita butuh waktu yang sangat panjang, karena kita tahu bahwa beliau ini memiliki visi yang sangat jauh, sangat luas, sehingga mengelaborasi apa yang ada di isi kepala Pak Anwar itu juga butuh waktu. Mungkin minum tehnya dulu Pak Anwar. Siap. Kita masih punya satu pertanyaan terakhir sebelum kita close. Pak Anwar, kita mungkin sedikit melihat
kacamata politik karena memasuki tahun pilkada, tahun politik tahun ini. Pak Anwar sebagai anggota DPR dan juga sebagai salah satu ketua partai di Sulawesi Tengah tentu juga punya pilihan. Namun yang saya ingin menggali dari Pak Anwar, seperti apa Pak Anwar melihat model pemilu kada kita di tengah COVID pandemi ini? Iya, jadi yang pertama bahwa memang pilkada di musim pandemi ini adalah pilkada yang sangat sulit menurut saya. Yang pertama, bahwa rakyat itu pasti akan tidak bisa mengakses langsung calon-calonnya. Karena keterbatasan mereka tidak boleh kampanye umum. Benar. Jadi ini salah satu hal sehingga nanti ya mungkin akan terjadi penurunan kualitas. Rakyat itu tidak hanya memilih, bukan calonnya yang punya kualitas. Rakyat itu dalam memilih tidak karena mendengar apa yang menjadi visi misinya, tapi hanya mendengar mungkin dari macam-macam informasi yang tidak salah. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa membawa harapan buat dia. Lebih melihat figur daripada dia visi akan dan daripada misi. visi dan misi. Jadi kita akan lebih di situ nanti karena masyarakat tidak punya cukup akses untuk bisa mengakses para calonnya. Sementara untuk menunda pilkada juga ini kan akan butuh waktu yang sangat panjang. Iya. Karena di depan kita ada juga pemilu serentak 2024, 2024, 2022, 2023. Jadi saya kira inilah salah satu para kepala daerah nanti yang akan lahir. Benar. Yang belum dikenal betul oleh masyarakat apa menjadi visi misinya, tapi mengenal figur karena apa penyebabnya? Para calon tidak punya kesempatan untuk bersosialisasi itu secara masif, apalagi kita Sulawesi Tengah dengan wilayah saya punya pengalaman keliling itu luar biasa, Pak. Jadi tidak paling yang orang milih karena saya kenal figurnya. Tapi kalau mengenal visi misinya agak sulit kayak. Pak Anwar menghabiskan berapa lama untuk keliling Sulawesi Tengah? Untuk keliling Sulawesi Tengah ini saya mengelilingi Sulawesi Tengah itu 3 kali sejak bulan Desember sampai dengan bulan Juli. Itu hampir setengah tahun. Itu hanya 3 kali loh, setengah tahun. Itu pun dengan perjalanan yang sangat masif. Baik, Pak Anwar, sebagai closing statement, harapan Pak Anwar di tengah pandemi ini, kemudian juga kita memasuki tahun politik, agar suhu masyarakat juga bisa adem dan tentrem, juga bagaimana agar ada solusi bagi masalah pendidikan dan juga kesehatan. Anwar, ya, jadi saya ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah yang bisa mendengar langsung apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, mari kita selamatkan rakyat dari COVID-19. Itu yang paling penting. Jadi siapapun dia, baik para calon, para tim sukses, kemudian para kepala daerah, itu mari kita coba mementingkan itu. Dengan cara apa tentunya? Bukan tidak boleh ada pertemuan. Pertemuan dibolehkan, tapi protokol kesehatan harus berjalan, wajib hukumnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya menghimbau masyarakat supaya di mana saja berada, keluar rumah harus menggunakan masker. Tidak usah kita menunggu hukuman dari aparat untuk bisa menggunakan masker, tapi mari kita gunakan masker karena itulah salah satu cara kita untuk mencegah penyebaran ini. Kemudian yang ketiga, di pandemi saat ini kita menghadapi pilkada, tentunya mari kita jaga kesehatan dan tentu mari kita berusaha untuk bisa menyimak baik-baik, baik kampanye secara virtual maupun secara langsung kepada para pasangan kita, baik tingkat 2 maupun tingkat 1. Itu harapan saya. Kemudian saya berharap kepada seluruh masyarakat di tengah COVID pandemi ini harus tetap produktif. Ya, jangan sampai tidak produktif karena kita takut sama corona, tapi kita juga harus takut kita bisa makan atau tidak. Nah, jadi kita bagaimana caranya? Solusinya hanya satu, gunakan protokol corona, menggunakan masker, suka mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, insya Allah kita akan terhindar bebas dari wabah virus corona. Baik, terima kasih banyak Pak Anwar Hafid, dan buat Anda yang masih menyaksikan live podcast kita sore hari ini, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Anwar Hafid tentu juga itu menjadi harapan kita semua. Bagaimana agar pendidikan ini bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, demikian halnya juga dengan kesehatan. Pemerintah juga harus hadir di tengah masyarakat ketika masyarakat membutuhkan kesehatan dan juga membutuhkan pendidikan.
Nah, di era pandemi ini yang paling penting memang Anda harus benar-benar peduli terhadap kesehatan Anda dan juga keluarga serta lingkungan Anda. Dengan cara seperti apa? Cara seperti yang disebutkan oleh Pak Nur Hafid, yaitu Anda patuh terhadap seluruh protokol yang disiapkan, yang dianjurkan oleh pemerintah. Terima kasih banyak Pak Nur Hafid atas kesempatannya di tengah kesibukan di DPR, di Senayan dan juga di partai masih bisa hadir di tempat kami, undangan kami di meja bundar di podcast Palu. Kita berharap Pak Nur Hafid tetap sehat dan juga bisa terus berjuang untuk masyarakat di Sulawesi Tengah. Amin, amin, Amin ya rabbal alamin. Untuk Anda yang menyaksikan podcast sore hari ini juga saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Abdi Mari, mewakili kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Ciraro. Sampai jumpa. Siap. Luar biasa.